Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kuto Proyek Tutorial Excel. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan fungsi lookup. Ya, kurang lebih fungsi lookup dengan fungsi VLOOKUP itu intinya itu sama. Cuman tetap kita harus menjelaskan ya, kita harus membahas tentang apa itu fungsi lookup. Bagaimana atau proses perbedaan antara lookup sama VLOOKUP. Nah, kalau fungsi lookup sendiri itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari suatu data dalam rank atau array tertentu. Jadi dia ada rank array tertentu, lalu ada lookup value-nya ya. Berdasarkan titik pencariannya. Jadi ada tempat pencariannya, dasar pencariannya itu sebenarnya sama dengan kalau VLOOKUP itu berarti sama dengan umpamanya nih lookup value-nya. Berarti lookup value-nya. Nah, table array ini kan database-nya. Kolom indeks ini adalah keberapa? Indeks keberapa yang mau dicari? Yang mau diindeks itu yang keberapa? Ini kalau fungsi lookup. Oke, kita langsung contoh aja ya teman-teman. Kita langsung ke soalnya. Oke, fungsi lookup. Di sini saya membuat data tentang nilai ya, nilai mahasiswa. Oke, tapi saya belum kasih judul nih. Kita kasih apa ya? Nilai mata kuliah akuntansi keuangan menengah, umpamanya 2. Ada tuh akuntansi keuangan menengah 2 mata kuliahnya. Oke, di sini terdiri ada mahasiswanya. Ini cuman saya sampel aja, jadi cuman mahasiswanya ada 10. Kalau ada 40 mahasiswa setiap kelas atau 60 mahasiswa setiap kelas, banyak sekali datanya. Ini kelas A, ini kelas B, kelas C, dan seterusnya. Nah, di sini saya cuman contohkan cuman 10 mahasiswa aja. Oke, lalu di sini bagaimana cara umpamanya ditanya ya, kita ditanya umpamanya sama mahasiswa, Pak, NIM saya 1011, saya nilainya berapa ya, tugasnya berapa, bla 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 dan lain-lain, semester 1, semester 2 nya berapa ya. Kan nggak mungkin kita cari Ctrl Fan 1011 kesuwen ya, kalau menurut saya ada yang lebih praktis lagi. Nah, di sini kita memanfaatkan namanya fungsi lookup. Bagaimana cara menggunakan fungsi lookup? Caranya cukup mudah teman-teman. Ini saya taruh di sini ya. Oke. Kegedean nggak ya? Kayak ini tak kecilin aja ya. Oke. Kalau di fungsi VLOOKUP, saya di sini mau pakai lookup array-nya itu adalah lookup value-nya itu adalah NIM. Pakai NIM ya, nanti saya pakai NIM karena NIM itu nggak mungkin ada NIM double ya. Pasti NIM itu pasti beda ya. Tapi kalau nama bisa ada nama sama. Kalau NIM nggak mungkin NIM-nya sama nggak mungkin. Atau kalau mau lebih lengkap lagi ya bisa aja teman-teman umpamanya nggak pakai NIM. Teman-teman buat database-nya, buat data lookup value-nya itu pakai sel B5 dan umpamanya ya. Dan ini dan nama ini juga bisa tuh. Jadi terkait 1011 nama Ardiantara. Itu lebih spesifik lagi. Nggak mungkin ada yang sama, pasti nggak ada yang sama. Oke, lah di sini cuma untuk contoh aja, saya pakai dasar NIM. Bagaimana cara mencarinya? Umpamanya NIM-nya 1011, 1016 ya, umpamanya contohnya 1016. Nah, saya butuh nama, tugas, partisipasi dan bla 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 sampai nilai ya. Oke, namanya. Jadi ini saya pakai fungsi lookup. Ya, nanti saya buat fungsi lookup, saya buat fungsi VLOOKUP. Jadi antara lookup sama VLOOKUP, prosesnya tuh perbedaannya tuh ada di mana. Oke, sama dengan lookup. Ya, ini teman-teman pencet LOO itu udah dapat muncul tuh lookup. Nah, lookup value-nya yang mana? Lookup yang value-nya yang tadi saya jelaskan adalah dari NIM. Saya mau pakai lookup value-nya adalah NIM. Ya, NIM berarti sel M5. Lalu lookup vektornya berarti di array-nya mana? Array-nya kalau nama itu adalah di array antara array-nya adalah B5 sampai B14. Nah, ini kita drag nih. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh hasilnya. B5 sampai B14. Enter. Keluar namanya Sunario. NIM 1016 adalah nama Sunario. Nah, tinggal tugas partisipasi semester 1, semester 2 nilai 1 dan nilai 2-nya seperti apa. Oke, langsung umpamanya lookupnya ini saya mau otomatis nih, saya mau pengennya Ctrl C, saya copy langsung ke sini, saya udah dapat nilainya. Piye caranya? Gimana caranya? Kalau ini kan jelas salah, masuk tugas nilainya.
tugas nilainya 70. Ini salah kalau kayak gini ya. Saya mau seperti itu kayak gimana caranya? Saya pernah ini ya, kita lebih praktis ini ya, saya pernah jelaskan di fungsi-fungsi yang sebelumnya ya. Jadi kita lebih menekankan pada bagaimana caranya untuk menspesifikasikan data itu kita string ya, mana yang mau kita string kayak gitu. Nah di sini kalau Sunario ya teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak ya di sini ya? Oke, di sini mungkin bisa kelihatan deh, agak besarin dikit kali ya. Oke, segini kali ya. Oke, tapi kebesaran nggak apa-apa, segini aja. Nah umpamanya nih ya, Sunario lookup berarti M5 itu ada lookup value M5 di sini ya. Berarti konsepnya di sini adalah M5 ini jangan kemana-mana ya. M5 nggak boleh, M5 tetap ada di situ ya. Biar dia nggak kemana-mana, harus kita kunci semuanya aja nggak apa-apa. Kita cuma butuh satu kok, enter. Artinya sekarang sel M5 itu nggak akan kemana-mana, tetap sebagai lookup value di sel M5, nggak akan ke M6, ke M7 atau ke mungkin atau N5 atau N6 atau N7, nggak mungkin ke situ. Dia akan tetap berada di situ. Lalu setelah itu B5 sampai C14. Kalau gini kan berarti artinya apa? Artinya ada file atau data selnya array-nya itu tidak boleh bergeser. Array yang kiri itu tetap di posisi yang semula, array kanan boleh bergeser sampai kemanapun. Kayak gitu. Karena ini datanya ini ya sama ya, tugas partisipasi, maksudnya bentuk tabelnya itu sama. Maka di sini yang saya kunci adalah mana? Yang saya kunci adalah B5-nya. B5 ini nggak boleh kemana-mana. Kunci aja semuanya nggak apa-apa. F4 langsung kita string, kita kunci dua-duanya. Tapi C14 boleh kemana-mana. C14, nah C14 ini C14 ini boleh ke C, D, E, F, G, H. Karena ini saya cuma datanya cuma satu row, ya udah saya pakai seperti ini aja, cukup. Nah, kita lihat, kita Ctrl C, kita tarik, tet. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh sama nggak tuh? Kita bisa biar kelihatan semuanya teman-teman ya. Tuh sama kan nilainya? Sunario bener nggak? Tes. Kita kan kalau buat rumus kan harus kita tes, bener apa salah. Namanya belajar seperti itu teman-teman. Oke. Ini NIM-nya ya, NIM 1016 betul, namanya Sunario betul. Tugasnya adalah 70, 90, 70. Langsung totalnya aja deh, 300 totalnya. Betul kok 300, berarti sudah benar. Gimana rumusnya? Ini rumusnya saya tunjukkan. Ctrl C. Saya tunjukkan rumusnya ya di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini maksudnya tadi saya string, jadi M5 nggak akan kemana-mana, makanya dia tetap nih di sini nih. Contoh nih saya lihat ya. M5 tetap di sini. Pas saya copy ke kanan, M5 nya tetap di M5 tuh, nggak berubah. Ini juga nggak berubah, ini juga nggak berubah. Nah tapi lihat teman-teman, lihat nggak kalau umpamanya ada yang perubahannya. Ini ranknya B sampai C, terus di sini ranknya B sampai D, lalu di sini ranknya B sampai E. Itu kan kelihatan perubahannya ya, kelihatan perubahannya. Itu fungsi string itu enaknya seperti itu. Jadi kita pakai kunci kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah tadi saya info di awal bahwa saya juga akan menjelaskan apa itu fungsi VLOOKUP. Perbedaan sama VLOOKUP itu apa? Kalau VLOOKUP konsepnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Nggak apa-apa ya, saya taruh di bawah ya. VLOOKUP. Lookup value-nya, lookup value-nya adalah berdasarkan berdasarkan NIM, berarti sel M5. Lalu apalagi table array-nya adalah ini ya. Oh, di sini adalah nama. Berarti saya dari B, bebas nih, B sampai sini boleh, B sampai I. Boleh, nggak apa-apa. Ini langsung kunci F4. Tapi yang paling penting adalah di kolom index number. Dia mau membaca di indeks yang keberapa. Karena ini adalah nama, dia ada di kolom kedua. 1, ini ya, NIM. Lalu 2, nama. Berarti kolom kedua. 0, enter. Tuh Sunario muncul. Kayak gitu. Tuh Sunario muncul kan teman-teman. Nah, ini ya sama aja nih, kalau mau dikasih ke kanan ya nanti dikasih string. Ini sama umpamanya, tak bedahlah biar samain aja ya, biar nanti nggak ini tak kasih string deh 4. Lalu oke, ini nggak apa-apa, udah bener seperti ini. Oke, kayak gini ya teman-teman ya nanti rumusnya. Nah nanti yang untuk duanya ini berarti dia kalau tugas berarti kan di indeks yang ketiga, kolom ketiga.
partisipasi keempat ya. Ini tinggal ganti yang duanya, ini tinggal ganti. Ini tak kasih warna merahnya teman-teman ya, gampang. Ini nanti duanya, nanti ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke berapa kayak gitu. Nah sekarang kita sampelkan nih contoh. Pak mau tanya Pak, umpamanya seperti itu ya teman-teman ya. Nilai saya berapa Pak ya? NIM-nya berapa? NIM-nya berapa Mbak? 1015. Oke, 1015. Ini data cuman dikit. Kalau data banyak, pusing. 1015 Serli Endang nih nilainya nih, tugasnya segini nih. 80, 70, 50, 90, 00. Oke. Nah, oke, sekarang gini, saya ini jadi dia nanti akan kelihatan nilainya, tugasnya berapa. Sesuai kita cek aja Serli Endang bener apa enggak. 80, 70, lalu berapa itu? 50 dan 90. Oke. Sesuai kan? Nggak ada nggak salah kan. Nah itu cara ngecek rumusnya seperti itu. Nah sekarang gini, sekarang ini kan ada saya kasih sedikit tambahan lah biar ada seru ya, nilai 1 dan nilai 2 ya. Umpamanya gini, kita punya karakteristik nilai itu adalah A, B, C, D, E umpamanya. Huruf besar aja lah ya biar keren. A, B, C, D, E. Ini kriterianya umpamanya, kriteria nilai. Nah, kalau umpamanya dia dapat E, itu berarti nilainya harusnya lebih kecil sama dengan umpamanya 40, 30 itu dapat E. Lalu ini tak copy ke atas. Umpamanya yang 60 D itu berapa ya? 50 lah ya. 50. C itu 70, 65 deh ya. B itu 80 deh ya. Di sini adalah ini 100. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya konsepnya gini nih, nilai E berarti antara, kalau umpamanya nilai itu di bawah 30 berarti nilai D itu di bawah sama dengan 50. Berarti antara rank 50, di bawah sama dengan 50, dan di atas 30 nilai dapat nilai D. Konsep bacanya seperti itu kurang lebih ya gitu ya teman-teman ya. Kita coba aja. Oke, nilai 1 itu umpamanya rumusnya seperti ini nih. Ini terserah sih, tergantung bagaimana penilaian dosennya seperti apa ya, guru-gurunya gimana nilainya. Kalau umpamanya dia dasarnya pakai rata-rata ya, umpamanya SAM. Di sini saya pakai dasar rata-rata ya teman-teman ya. Sel D5 sampai G ya. Gini, lalu saya bagi 4. Oh, nilainya 75 nih. Kontrol copy. Itu nilainya seperti itu. Oke, kita terjemahkan ke dalam alfabet ya. Misalnya seperti ini. Kita terjemahkan ke dalam alfabet di nilai 2 ini. Tuh keluar tuh nilainya toh, tadi nggak keluar kan? Terus sekarang nilai 2-nya. Nilai 2 itu konsepnya adalah umpamanya nih pakai konsep kriteria ini ya teman-teman ya. Oke, kriteria seperti ini. Oke. Nah, sekarang nilai 2. Nilai 2 itu berarti sama dengan gini. Konsep nilai kedua adalah sama dengan if ya. If sel H5 lebih kecil sama dengan 30, berarti dia akan mendapatkan nilai E teman-teman. Wow, 30 dapat nilai E, sedih sekali ya. Lalu if lagi sel H5 lagi lebih kecil sama dengan 50, maka dia mendapatkan nilai apa? D ya, nilai D. Oh, D. Lalu koma lagi, if buka kurung sel H5 ya lebih kecil sama dengan 65, lalu koma, value is true, if true-nya adalah nilainya adalah C. Nah, lalu lagi koma lagi, if ya, if buka kurung sel H5 lebih kecil sama dengan berapa? 80, maka mendapatkan nilai B. Jangan lupa pakai string ya, sesuaikan dengan apa yang saya buat ini ya teman-teman ya. B umpamanya. Lalu koma lagi, if lagi, logical testnya adalah sel H5 lagi lebih kecil sama dengan
Oh, nggak usah. Di sini nggak usah. Udah kan A kan. Berarti kalau umpamanya semua kriteria, jadi gini intinya adalah apabila semua kriteria itu tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah nilai A. Gitu. Enter. Dah tuh nilai B. Tidak selesai. Ini Ctrl C kayak gini rumusnya teman-teman. Nah, ini untuk rumus yang ini ya. Saya kasih warna merah. Wah, merah membara. Ini juga tak kasih warna merah. Nah, kan. Nah, kita Ctrl C. Copy aja ke bawah. Set. Nah, dapat nilai apa? Itu ada dapat nilai A. Dapat nilai A. Itu ada yang dapat nilai A, B, B, B. Oke, sekarang ditanya nih. Pak, nilai saya dapat nilai apa ya, Pak ya? Namanya siapa? NIM-nya berapa? 1014, Pak. 1014. Baik. Oh, itu tugasnya segini nih rinciannya. Nilaimu dapat B. Oh, bener nggak nih ya, Joko? Oh iya bener. Oh iya betul dapat B. Kita checking rumusnya deh, biar enak. Bener nggak ya? Kita checking rumusnya. Di sini kalau umpamanya saya pakai Anjarati saya kasih 30. Bener nggak dia dapat E? Betul. Nilai lalu sekarang di sini adalah Anjas saya kasih nilai 50. Betul tuh dapat D toh. Pakai 31 tetap dapat D. Di sini umpamanya 100 deh, dapat A. 99 dapat A. 8 berapa ya? 81 deh, dapat A. 80 deh, dapat B. Oke, betul, udah betul rumusnya. Kayak gitu. Jadi tetap apa ya namanya rumus itu tetap harus dicek ya, udah sesuai atau belum. Karena apa? Karena kita rumus itu kalau kayak saya sendiri ya rumus itu coba-coba ya, coba-coba yang sesuai kayak gimana, logikalnya kayak gimana. Jadi nggak saklek harus seperti itu, nggak. Coba-coba aja kayak gitu. Jadi kalau kayak gini kan kita ditanya sama umpamanya posisi saya sebagai dosen, saya tanya sebagai atau saya sebagai administrasi, tanyain berapa tuh nilai saya, ya tinggal sebutin aja NIM-nya berapa. 1011 Ardiantara dapat B. Apalagi siapa meneh ya toh 1015 tuh Seri Endang tugas nilai B. Oke, demikian ya tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman ya. Salam kutu proyek tutorial Excel.